Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan tepat waktu. Selanjutnya, sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, melalui video ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami dengan materi konsep-konsep dalam tarekat. Sebelum memasuki materi pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, saya pribadi atas nama Umi Fadilah dengan NIM 30300120023, dan teman kelompok saya atas nama Aulia Asmat Sadik dengan NIM 30300120018. Dan baiklah, kita langsung saja memasuki materi pembahasan. Baiklah, materi pembahasan yang pertama yaitu makna tarekat. Nah, apa itu tarekat? Tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu torikoh, jamaknya toroik. Yang secara etimologis, tarekat berarti jalan atau metode atau aliran. Sedangkan menurut istilah, tarekat berarti perjalanan seorang sufi menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Dalam melakukan tarekat, biasanya mereka melakukannya dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, tarekat dimaknai sebagai cara pendidikan akhlak dan jiwa. Sedangkan pada abad ke-11 Masehi, tarekat dimaknai sebagai suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani pada segolongan kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Menurut Harun Nasution, tarekat berasal dari kata torikoh, yaitu jalan yang harus ditempuh seorang calon sufi dengan tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Umi Fadilah yang materi yang kedua, yaitu makna khalwat. Khalwat adalah menyendiri dari pengaruh duniawi, sementara dalam tasawuf maknanya adalah penyendirian seorang salik ke tempat pengasingan, jauh dari keramaian orang-orang, untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan syekh sufi, dan untuk menyucikan jiwa dari segala jenis keyakinan palsu, pikiran dan perasaan yang keruh, konsep yang keliru, serta khayalan semu yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Khalwat adalah himpunan dari segala sesuatu yang saling bertentangan di dalam nafsu atau nafs, berbagai latihan rohani, semisal sedikit makan, sedikit berbicara, menghindari berkumpul-kumpul dengan manusia, selalu berzikir, menolak berbagai macam pikiran, dan senantiasa melakukan kontemplasi atau perenungan yang disertai rasa takut atau muraqabah. Latihan-latihan rohani berusaha dijalankan. Menyepi atau mengasingkan diri dari manusia sangat diperlukan oleh salik pada awal kondisi rohaninya, dan selanjutnya mengasingkan diri pada akhir kondisi rohani. Karena setelah mencapai keakraban sukacita rohaninya, sikap seorang yang layak ketika memutuskan untuk memisahkan diri dari manusia adalah meyakini bahwa masyarakat akan terhindar dari kejahatannya, bukan ia akan terhindar dari kejahatan mereka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri guru tarekat yang sempurna. Ciri-ciri guru tarekat yang sempurna yaitu
Yang pertama, seorang mursyid harus mengetahui hukum fikih dan tauhid. Yang kedua, kebijakan-kebijakannya senantiasa berpijak kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya, serta orang-orang yang saleh lagi siddiq, serta tidak mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, landasan penentuan hukum berpijak pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, harus memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang kelima, mencerminkan pribadi-pribadi yang bersikap pemaaf dan bersabar menerima fitnah atau ujian dari orang-orang yang telah memfitnah dirinya atau merendahkan dirinya. Yang keenam, setiap memberikan bimbingan, pengajaran atau fatwa-fatwa perintah, senantiasa kebijakannya itu tidak pernah memaksakan kepada orang lain. Yang ketujuh, tidak takut menyampaikan yang hak kepada orang lain. Yang kedelapan, terjaga dalam sikap kehati-hatian tentang manfaat dan mudaratnya dunia. Yang kesembilan, bersikap peduli menjaga hubungan, baik kepada orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Yang ke-10, bersikap murabiruh, yaitu seorang mursyid bertanggung jawab membimbing muridnya dimanapun mereka berada. Yang ke-11, keberhasilan lahiriah bukanlah tujuan pokok. Banyak atau sedikitnya murid itu bukanlah tujuan pokoknya. Tujuan pokoknya yaitu seorang mursyid yaitu mampu mendekatkan muridnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian D. Adab seorang murid terhadap guru. Adapun adab seorang murid terhadap guru menurut Syihabuddin Suhrawardi. Yang pertama, keyakinan penuh pada syekh baik dalam ajaran maupun bimbingan. Yang kedua, ketetapan hati yang sempurna untuk mendatangi syekh. Yang ketiga, mematuhi perintah syekh. Yang keempat, tidak melawan mursyid baik secara lahir maupun secara batin, tidak boleh melawan kewibawaan mursyidnya. Yang kelima, menafikkan kehendak dan keinginannya sendiri. Yang keenam, selalu menghargai pemikiran syekh. Yang ketujuh, mengacu pada pengetahuan syekh dalam menjelaskan makna berbagai macam mimpi. Yang kedelapan, menghormati ucapan syekh. Yang kesembilan, merendahkan suara di hadapan syekh. Yang ke-10, menahan diri dari tindakan-tindakan di luar batas. Yang ke-11, mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dengan syekh. Yang ke-12, menjaga batas kehormatannya sendiri. Yang ke-13, mampu menjaga rahasia-rahasia syekh. Dan yang terakhir, mengungkapkan berbagai rahasianya sendiri kepada syekh. Setiap keajaiban dan anugerah yang diberikan Allah kepadanya harus segera diceritakan kepada syekhnya untuk memperoleh penjelasan dan penilaian darinya. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.